Halo, salam jumpa lagi dengan saya Arki Sasela, Sarjana Pendidikan, dan saya fokus untuk ke bidang perhotelan. Dan pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang administrasi umum, khusus bidang perhotelan dan jasa pariwisata. Nah, seperti yang kalian lihat, ini ada buku tentang administrasi umum. Nah, buku ini ditulis oleh Tuwu Adisyo Wijoyo. Nah, kita ke kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menganalisis laporan kas kecil, dan untuk kompetensi dasar keterampilan, membuat laporan kas kecil. Dan materi yang akan kita pelajari adalah penanganan pencatatan kas kecil, contoh pencatatan kas kecil, selisih dana. Oke, kita lanjut ya. Laporan kas kecil, ini adalah grafik dari pelaksanaan pelaporan kas kecil. Dana kas kecil. Nah, dana kas kecil atau petty cash adalah dana yang dikeluarkan perusahaan dengan jumlah yang relatif kecil. Nah, tujuan dibuatnya kas kecil adalah untuk menangani masalah perlengkapan di dalam perusahaan, mencegah terjadinya alokasi pembayaran, meringankan pekerjaan karyawan, mempercepat penentuan kebijakan insidental, dan manfaat untuk kas kecil itu ada mempermudah akuntan mencatat keuangan, untuk meningkatkan pelayanan pelanggan, dan untuk mengeluarkan dana darurat perusahaan. Nah, jadi pengadaan petty cash atau kas kecil ini di sebuah perusahaan adalah untuk melaksanakan pembelian, pengeluaran uang yang akan dibelanjakan sesuai dengan keperluan daripada perusahaan. Perihal penting dalam penanganan pencatatan kas kecil. Nah, kas kecil dengan metode dana tetap. Pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebitkan perkiraan akun kas kecil dan mengakredit kas bank. Yang kedua, saat terjadi transaksi pembayaran, biaya tidak segera dicatat ke dalam jurnal, akan tetapi ditunda hingga pengisian kembali dana kas kecil. Yang ketiga, saat pengisian kembali dana kas kecil, pencatat jurnal dilakukan untuk transaksi pembayaran yang disertai bukti pembayaran. Pencatat dilakukan dengan cara mendebit akun biaya. Pencatat dilakukan dengan cara mendebit akun biaya yang sesuai dan mengkredit kas kecil. Kas kecil dengan metode dana tidak tetap. Yang pertama, saat membentuk dana kas kecil, pencatatannya dilakukan dengan mendebit kas kecil dan mengkredit kas. Kedua, setiap terjadi pengeluaran kas kecil akan segera dicatat dengan mendebit beban dan mengkredit kas kecil. Yang ketiga, pengisian kembali dilakukan dengan jumlah yang sama, lebih besar atau lebih kecil daripada saat pembentukan tanpa memperhatikan besaran kas kecil yang sudah dikeluarkan. Metode pencatatan kas kecil. Yang pertama itu menggunakan metode impres atau pencatatan kas kecil yang istilahnya akuntansinya disebut Impress Fund System. Maksud dari metode ini adalah sebuah pembukuan petty cash yang jumlah nominalnya selalu sama. Dan metode fluktuasi adalah metode pencatatan kas kecil yang jumlah nominalnya selalu berubah. Tentunya ini merupakan metode kebalikan dari metode pencatatan petty cash yang pertama, yaitu Impress Fund System atau metode tetap. Selisih dana kas.
Penyebab adanya selisih, yang pertama adanya sebuah uang palsu, kehilangan akibat adanya kekeliruan saat transaksi penjualan tunai, adanya penerimaan atas pembayaran yang terdapat uang receh, kesalahan pencatatan yang dilakukan saat melakukan penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Dan jurnal selisih kas kecil itu ada selisih kas lebih dan selisih kas kurang. Pelaporan kas kecil. Nah, pelaporan kas kecil, perhitungan fisik kas kecil. Laporan ini dilakukan oleh petugas yang tidak terkait dengan pengelolaan kas kecil. Perhitungan fisik dilakukan dengan cara menghitung uang tunai dalam kas kecil. Nah, laporan mutasi dana kas kecil mencatat mutasi dana kas kecil, bukti kas keluar permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil permintaan pengisian kas kecil. Unsur laporan mutasi kas kecil, membuat laporan mutasi dana kas kecil. Contoh formulir petty cash. Nah, ini seperti yang adik-adik bisa lihat ya. Ini adalah contoh formulir yang biasa ada di setiap perusahaan atau industri. Nah, ini ada petty cash voucher, petty cash journal. Oke, itu dia materi singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Salam sehat untuk kita semua.